Selamat datang di perkuliahan Studio Desain Arsitektur 2. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mockup. Saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, bukan? Nah, menurut teman-teman, apa sih itu mockup? Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai mockup, saya mau sampaikan kalau dalam arsitektur sendiri ada istilah maket. Nah, teman-teman sudah pasti pernah dengar ya, atau mungkin teman-teman sudah pernah membuat maket sebelumnya. Nah, maket sendiri itu adalah miniatur 3 dimensi dari bangunan yang hendak kita buat dan dibuat semirip mungkin persis dengan bangunan aslinya. Nah, tentu saja namanya miniatur pasti ukurannya lebih kecil ya. Nah, dengan melihat maket tersebut diharapkan para klien atau konsumen bisa melihat dulu gitu ya gambaran nyata seperti apa desain, seperti apa rumah, kantor atau apapun itu yang mereka akan beli atau mereka akan pesan gitu ya. Nah, jadi miniatur ini atau maket ini sangat membantu arsitek dalam mengimplementasikan desainnya seperti itu. Begitu juga dengan sebuah mockup. Istilah ini sudah sangat familiar pada desain grafis yang mana untuk memvisualisasikan dari sebuah konsep desain atau preview dari sebuah ide gambaran nyata dari sebuah rancangan produk yang mana tampak seperti wujud aslinya. Misalnya teman-teman ingin membuat sebuah produk, maka sebelum produk sebenarnya dibuat, itu harus kita persiapkan dulu mock-up-nya. Lalu apa sih keuntungan mock-up? Nah, yang pertama, mock-up sendiri dapat mempermudah para stakeholder dalam merealisasikan bangunannya nanti. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mock-up dibuat atau maket dibuat semirip mungkin menyerupai bangunan aslinya. Nah, teman-teman pasti pernah dong main Lego gitu ya, atau pernah tahu dengan permainan Lego sendiri. Nah, kurang lebih mungkin mirip seperti itu gitu ya, rancang bangun, rancang susun. Nah, bedanya kalau bangunan sudah kita bangun kan nggak semudah kita menghancurkannya lagi gitu ya. Itu butuh waktu, butuh biaya. Kalau misalnya di Lego itu kan kita mau hancurkan, kita mau susun lagi, kita mau rancang lagi kan silahkan. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, mockup sendiri dapat memberi perspektif realistis. Nah, di sini maksudnya di mana dari mockup atau maket yang kita buat nanti konsumen atau klien kita itu dapat gambaran seperti apa bangunan yang nantinya akan dibangun seperti itu. Yang ketiga, dapat mempermudah perbaikan. Nah, jika dalam pembuatan mockup nanti ada bagian-bagian atau elemen-elemen yang akan diperbaiki, itu akan sangat mudah gitu ya. Jadi sebelum diimplementasikan, sebelum dibangun, ketika kita konsultasi dengan klien gitu ya, bagian mana yang akan diubah atau bagian mana yang kurang tepat, kita akan lebih mudah dalam memperbaikinya. Nah, yang keempat, hemat dalam anggaran. Maksudnya di sini, ketika kita sudah membuat suatu mockup, kita kan udah bisa nih dapat gambarannya, perspektifnya gitu ya. Bahkan yang sangat menyerupai bangunan yang nantinya kita akan bangun gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak membuat mockup terlebih dahulu, bagaimana gitu? Misal, tanpa membuat mockup terlebih dahulu, bangunan yang kita bangun itu tidak sesuai dengan keinginan kita atau keinginan klien dan ada yang namanya teman-teman pernah dengar renovasi atau bahkan membangun kembali gitu ya. Jadi tidak hemat anggaran, kemudian biaya jadi 2 kali lipat yang dikeluarkan seperti itu, bahkan mungkin bisa lebih. Nah, jadi ini adalah beberapa keuntungan dari pembuatan mockup. Berdasarkan keuntungan yang tadi sudah saya sampaikan, tentu saja mockup itu penting. Kenapa? Tentu saja klien akan lebih mudah, lebih leluasa menentukan pilihan desain dari mockup ini. Yang saya katakan mungkin ketika kita konsultasi di pertemuan pertama bangunan mungkin kurang tinggi atau mungkin bagian elemen dindingnya kurang masuk ke dalam atau mungkin terlalu panjang seperti itu ya.
Kemudian tentu saja klien akan mendapatkan gambaran tentang desain yang nantinya akan dibangun sebelum proyek ini selesai. Juga mockup sendiri itu dapat mengantisipasi untuk perubahan jenis material yang nantinya akan digunakan dalam desain ini, di mana klien dapat mengetahui kualitas materialnya nanti, kemudian berapa banyak jumlah yang atau volume yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan bangunannya nanti. Selanjutnya, klien dapat melihat komposisi kualitas dari pemasangan atau penempatan material dari miniatur yang kita buat atau maket yang kita buat. Misal di bagian teras nanti klien pengen penutup lantainya itu, elemen penutup lantainya terbuat dari marmer berukuran 50 x 50 seperti itu. Nah, ketika klien melihat maket kita gitu ya, kalau untuk ukuran 50 x 50 kemudian terasnya hanya 2 x 1,5, sepertinya nanti terasnya jadi terlihat kecil, mungkin yang seperti itu ya. Nah, ada yang namanya revisi. Kemudian di pertemuan selanjutnya lagi arsitek merevisi mockup atau maket itu, sehingga di pertemuan selanjutnya mockup yang disajikan itu sudah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kliennya tadi seperti itu. Nah, untuk bahan-bahan yang bisa digunakan dalam pembuatan mockup ini tentu saja dengan bahan-bahan yang mudah untuk didapatkan, kemudian relatif murah dari segi harga. Misal yang sering kita lihat gitu ya, kalau untuk mockup sederhana itu bisa menggunakan duplex, kemudian styrofoam, dan juga masih banyak elemen-elemen dalam pembuatan mockup ini yang sudah dijual satuan, misalnya pohon, kemudian mobil, rumah, tentu saja dalam bentuk miniatur gitu ya, bukan dalam bentuk yang sebenarnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih cara membuat mockup dan bahan-bahan apa saja yang biasanya digunakan, kita akan membahasnya dalam perkuliahan di pertemuan keempat. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan, kita akan membahasnya lebih lanjut di sana. Terima kasih, sekian materi untuk pertemuan keempat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.